Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin Ratuloli, mahasiswa fisika Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah untuk membuat sebuah dimensi dalam pengukuran. Di sini yang perlu kita ketahui sebelum membuat dimensi, yakni besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang telah ditetapkan menurut standar satuan internasional. Seperti yang tadi saya katakan, ada 7 besaran pokok. Nah, di sini yang pertama adalah panjang. Panjang memiliki simbol L dan dimensinya L besar yang diapiti kurung mutlak dan memiliki satuan M atau meter. Nah, yang kedua yakni massa. Massa memiliki simbol M untuk dimensinya M besar dan satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu. Waktu memiliki simbol T atau time, dimensinya T besar dan untuk satuannya S atau second. Untuk yang keempat, intensitas cahaya. Simbolnya J untuk dimensinya J besar dan satuannya kandela. Yang kelima, kuat arus. Kuat arus untuk simbolnya I besar, dimensinya I besar dan satuannya ampere meter. Yang keenam, suhu. Suhu memiliki simbol T. Nah, untuk dimensinya tidak ada dan satuannya Kelvin. Dan yang terakhir, jumlah zat. Pada jumlah zat, untuk simbolnya N, dimensinya N besar dan satuannya mol. Setelah kita mengetahui ada 7 besaran pokok, yang langkah selanjutnya bagaimana cara kita membuat sebuah dimensi yang tidak ada dalam 7 besaran pokok. Misalnya seperti kecepatan. Pada kecepatan biasanya diberi lambang V. Nah, jika kita mencari sebuah dimensi, maka kita harus memasukkan rumusnya. V sama dengan meter per second. Nah, untuk meter tadi sudah kita bahas ada 7 besaran pokok. Untuk meter, satuan dari panjang, maka untuk dimensinya adalah L. Nah, untuk S-nya atau second-nya, dimensinya adalah T. Nah, bagaimana selanjutnya dengan Newton atau gaya? Ketika kita mencari dimensi dari gaya, maka yang harus kita ketahui adalah rumus gaya. Rumus gaya F sama dengan massa benda dikali percepatan. Untuk massa benda biasanya diberi satuan kilogram. Nah, untuk percepatan benda harus kita ubah ke rumusnya atau mencari rumusnya, yakni meter per second. Setelah kita ketahui rumus dari percepatan, kita eksponenkan dia menjadi meter kali second pangkat minus 1. Nah, dari sini sudah kita ketahui rumus dari percepatan. Tinggal kita masukkan. Setelah ini, tinggal kita kasih masuk dimensi dari massa benda dan percepatan. Kilogram, satuan dari massa. Maka untuk dimensinya adalah M besar. Nah, untuk M ini atau meter ini dimensi dari panjang, yakni long atau L besar, dan untuk second dimensi dari T atau waktu. Lalu bagaimana kita mencari dimensi dari luas sebuah bangun datar? Nah, yang perlu kita ketahui, luas ini memiliki rumus panjang kali
lebar. Nah, panjang kali lebar. Panjang ini memiliki satuan M dan lebar memiliki satuan M. Setelah kita mengetahui satuan dari panjang kali lebar, maka tinggal kita dimensikan. Meter merupakan satuan dari panjang, yakni L besar. Jika di sini ada 2M, maka menjadi satu dimensi dan dipangkatkan 2. Setelah kita membahas bagaimana cara mudah untuk membuat sebuah dimensi dalam suatu pengukuran, di sini yang perlu kita ketahui adalah apa itu dimensi sebenarnya. Dimensi itu sendiri, ketika kita belajar tentang besaran, turunan, dan satuan, dimensi biasanya diberi lambang huruf besar dan diapiti kurung mutlak. Dimensi diambil dari simbol suatu besaran pokok, sedangkan simbol diambil dari bahasa Inggris, misalnya seperti panjang atau long, terus waktu atau time, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya tentang dimensi ataupun bagaimana cara membuat sebuah dimensi. Saya Muslim Ratloli, mahasiswa fisika UIN Mataram. Salam vektor, salam otak Einstein.